Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi dengan anggota kelompok 5 yaitu Afitri dengan NIM A1D11831, Soliha Atijani dengan NIM A1D11832, Reni Alisa Lestari dengan NIM A1D11834, Intan Anissa Ramadhani dengan NIM A1D11835, Siska Andari Zulfa dengan NIM A1D11836, Nugraheni Suci Pratiwi dengan NIM A1D11837, dan Binti Aslikah dengan NIM A1D11838. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Multimodal. Bahasa dipandang sebagai semiotika sosial. Bentuk-bentuk pengkodean bahasa merupakan representasi dunia yang dikonstruksi secara sosial. Dalam tataran yang sangat konkret, bahasa tidak mengandung kalimat, tetapi mengandung teks atau wacana, yaitu pertukaran makna atau exchange of meaning dalam konteks interpersonal. Berdasarkan hal tersebut, pandangan Halliday dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan perkembangan teori multimodal. Konstruktivisme, filosofi pengetahuan konstruktif dari subjek itu sendiri, menurut Piaget 1971. Pembentukan yang dimaksud bahwa subjek aktif menciptakan struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitif ini, subjek-subjek memahami realitas. Beberapa hal yang menjadi perhatian pembelajaran konstruktivisme adalah: yang pertama, memprioritaskan pembelajaran nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, memprioritaskan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang keempat, pembelajaran dilakukan untuk membangun pengalaman. Nah, sejalan dengan pandangan konstruktivisme, maka multimodal dalam pembelajaran diposisikan sebagai pendekatan untuk menentukan kompetensi peserta didik multimodal dengan menggunakan pandangan konstruktivisme. Di satu sisi, peserta didik peka terhadap makna potensial dan pilihan yang diberikan dalam produksi teks. Sedangkan konstruktivisme adalah model pembelajaran mutakhir yang menempatkan aktivitas peserta didik dalam setiap interaksi pendidikan untuk dapat menggali dan menemukan ilmunya sendiri. Nur Hasnawati 2012. Dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Terdapat dua dimensi literasi multimodal yang dapat memperkuat konsep multimodal dari tingkat pembelajaran. Yang pertama, dimensi literasi multimodal sebagai media yang terkait dengan prevalensi teks multimodal, khususnya teks multimedia yang diberikan oleh media digital, menekankan pada kebutuhan literasi untuk menghasilkan dan mengakses informasi. Yang kedua,
Dimensi keaksaraan multimodal sebagai pengalaman multisemiotik melibatkan pengakuan bahwa pengalaman belajar multisemiotik dan multimodal. Membaca orang dalam kehidupan sehari-hari mulai dari bentuk ekspresi wajah, sikap, gerak tubuh, tindakan, pakaian yang khas. Sastra multimodal memiliki dua aspek. Yang pertama, menumbuhkan keterampilan analisis wacana multimodal untuk peserta didik. Yang kedua, kepekaan dalam menggunakan sumber daya multimodal, yakni kemampuan, kendala proses, dan hubungan kontekstual dan potensi untuk membentuk pengalaman belajar di kelas. Pembelajaran literasi multimodal. Pendekatan sistemik untuk mengajar teks visual menekankan pengajaran eksplisit dari fitur-fitur umum teks visual dan memperkenalkan strategi multimodal umum yang digunakan untuk melibatkan belajar. Ini bertujuan untuk memberikan landasan pedagogis yang menginformasikan teori sistem fungsi dan pemahaman dari penelitian multimodal. Istilah sistemik menggambarkan organisasi yang mendasari sumber daya semiotik yang memungkinkan untuk digunakan untuk berbagai tujuan. Pembelajaran literasi multimodal. Pengajaran ini diperkenalkan dengan menggunakan opsi sistem yang tersedia untuk produsen teks melalui sistem jaringan. Peserta didik diajarkan untuk mengidentifikasi pilihan teks, menjelaskan dan menafsirkan makna dalam teks multimodal. Pedagogi pendekatan sistem untuk pengajaran teks multimodal melibatkan pelajar yang mempelajari berbagai pilihan sistem yang tersedia dalam bahasa dan gambar. Peserta didik didorong untuk mendukung interpretasi mereka terhadap teks multimodal dengan mengutip bukti tekstual dan analisis mereka. Pengertian multimodal. Multimodal adalah teori yang terlihat di banyak modus yang berbeda yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk mengekspresikan diri.
Faktor yang mempengaruhi ketertarikan para pelajar dalam menggunakan konten digital. Ada 6. Yang pertama, tipe informasi yang disajikan. Yang kedua, aspek yang mempengaruhi penggunaan konten digital. Yang ketiga, elemen multimodal. Yang keempat, alasan mengakses konten digital. Yang kelima, elemen interaktif dalam konten digital. Dan yang keenam, tipe dan konten digital. Keenam faktor ini berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa. Dalam penelitian Nathanson, Breslow, dan Levitt menjelaskan berdasarkan survei kuesioner dari 747 siswa yang terdaftar di Sekolah Pascasarjana Pendidikan pada September 2006 bahwa temuan menunjukkan preferensi aliterasi tinggi, kemampuan untuk membaca tetapi tidak tertarik dalam membaca pribadi. Meskipun mahasiswa pascasarjana mengakui pentingnya membaca bagi guru, mereka sendiri tidak menunjukkan investasi dalam membaca pribadi. Pembelajaran literasi. Pendidikan bahasa seyogyanya sejak dini melakukan interpretasi bahasa sebagai media dengan konten untuk membangun literasi di berbagai bidang ilmu. Literasi dalam penggunaannya melibatkan praktik-praktik situasi sosial dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Pembelajaran literasi membaca menuntut semua komponen pendidikan untuk terus memperbaharui kecakapannya sesuai perkembangan zaman sekarang. Semakin sering seorang guru menghabiskan waktu di internet dan semakin sering merancang dan menggunakan struktur multimodal, semakin meningkat pengetahuan dan kemampuannya dalam menggunakan literasi multimodal untuk pembelajaran bahasa. Nah, terlihat pada gambar merupakan kegiatan membaca di pojok baca, yang merupakan salah satu contoh kegiatan pembelajaran literasi. Berikut gambar contoh pohon literasi yang ada di pojok baca.
Implementasi literasi multimodal. Untuk keberhasilan implementasi lingkungan belajar yang kaya, semua guru harus memiliki tingkat literasi multimodal yang optimal. Jika disadari, ketergantungan pada internet ini memiliki kelemahan yang cukup fatal, yaitu jika ketersediaan data internet habis, mahasiswa tidak bisa mengakses media. Saran penting untuk studi lebih lanjut adalah menilai literatur multimodal untuk melatih guru sehubungan dengan pengalaman dan kelulusan. Nah, sekian penjelasan mengenai pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Sampai jumpa lagi.